wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Dan kalian harus semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, seperti biasanya sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Nah, setelah kita berdoa, untuk presensi kali ini seperti hari-hari sebelumnya, silakan melakukan presensi melalui Google Form yang telah Ibu kirimkan di WhatsApp Group. Anak, seperti biasanya juga kita itu sebelum masuk pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, lagu Indonesia Raya merupakan lagu nasional Indonesia dan salah satu identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Aku mau bertanya, apakah kalian sholat subuh tepat waktu? Atau jangan-jangan ada di antara kalian yang kesiangan sholat subuh? Itu tidak boleh ya anak-anak. Sholat subuh tepat waktu selain merupakan kewajiban juga melatih kita untuk bersikap disiplin, untuk bersikap menghargai waktu. Selain sholat subuh tepat waktu, juga kita harus bangun tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh ibu guru. Pelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima, menyambung pembelajaran sebelumnya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita akan belajar perpindahan panas secara radiasi, di mana sebelumnya kita telah belajar perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Kita akan belajar juga tentang selain perpindahan panas secara radiasi, kita juga akan belajar tentang menentukan pokok pikiran pada suatu teks bacaan, serta nanti kita akan melakukan percobaan lilin radiasi, dan kita akan belajar pola lantai pada suatu tarian daerah. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan penuh semangat dan penuh perhatian ya. Langsung saja Ibu akan mulai pembelajaran kali ini. Sebelumnya mari kita mengamati gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang ada di gambar tersebut? Nah, pasti di antara kalian sudah ada yang pernah melakukan kemah, bukan? Nah, anak-anak, saat kita melakukan perkemahan, kita akan menghidupkan api unggun pada malam hari. Itu difungsikan agar badan kita akan terasa hangat di tengah cuaca pegunungan yang dingin. Jadi kita bisa merasakan hangatnya dari api unggun pada saat kita berada pada jarak yang tepat. Sebab jika kita terlalu dekat dengan api unggun, kita akan merasakan terlalu panas, bukan terkena api. Dan jika kita terlalu jauh dengan api unggunnya, kita tidak akan merasakan hangatnya api unggun tersebut. Nah, perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita merupakan perpindahan radiasi. Apa sih itu perpindahan radiasi? Mari kita simak video berikut ini. Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber panas yang paling besar bagi bumi? Lalu, bagaimanakah panas matahari bisa sampai ke bumi? Panas matahari sampai ke bumi melalui gelombang yang ada di ruang angkasa. Antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Panas matahari pun berpindah ke bumi tanpa melalui zat perantara. Kita bisa merasakan hangatnya panas matahari tanpa perlu menyentuh mataharinya secara langsung. Perpindahan panas matahari ini disebut dengan perpindahan radiasi. Perpindahan radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas secara radiasi juga disebut dengan perpindahan panas secara pancaran. Contoh-contoh perpindahan panas secara radiasi yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pakaian akan kering saat dijemur di bawah sinar matahari. Yang kedua, menetaskan telur unggas dengan lampu. Yang ketiga, badan kita akan terasa hangat saat kita berada di dekat api unggun. Nah, anak-anak, dalam video tersebut kita mengetahui bahwa matahari juga merupakan salah satu perpindahan panas secara radiasi. Kita merasakan
panasnya matahari tanpa menyentuh matahari secara langsung. Serta kita juga mengetahui tadi contoh perpindahan panas secara radiasi itu saat kita menyiram pakaian, menetaskan telur unggas. Anak-anak pada saat siang hari kita keluar dengan sinar matahari yang terik menggunakan pakaian hitam, tentu kita akan merasa gerah dan begitu panas, bukan? Hal ini disebabkan karena warna hitam merupakan warna penyerap panas atau kalor yang terbaik daripada warna-warna yang lainnya. Anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang perpindahan panas secara radiasi, silakan buka buku tematik kalian dan baca teks tentang perpindahan panas secara radiasi halaman 118. Kemudian setelah itu silahkan kerjakan latihan soal tugas 1 dan tugas 2 yang telah Ibu kirimkan di Google Form dan linknya telah Ibu sampaikan melalui WhatsApp group. Baiklah anak-anak, agar lebih mudah memahami bagaimana perpindahan radiasi itu, marilah kita melakukan percobaan. Sebelumnya, silahkan amati video berikut ini tentang prosedur pelaksanaan percobaan lilin radiasi. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan percobaan, yang harus kita siapkan adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah lilin, yang kedua adalah penggaris, dan yang ketiga adalah korek api. Nah, anak-anak, setelah semua bahan siap, mari kita mencoba. Nah, baiklah anak-anak, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Nah, langkah selanjutnya setelah lilin menyala, silahkan dekatkan ujung jari tanganmu dengan jarak 2 cm dan ukurlah dengan menggunakan penggaris. Anak-anak, hati-hati jangan sampai tangan menyentuh api. Nah, setelah seperti ini, silahkan catat apa yang kamu rasakan. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah pindahkan jari tanganmu yang tadi dengan jarak 2 cm menjadi jarak 4 cm. Rasakan, kemudian tuliskan apa yang kamu rasakan. Setelah itu, selanjutnya silahkan pindahkan jari tanganmu yang tadi dengan jarak 4 cm menjadi 8 cm. Apa yang kamu rasakan? Silahkan catat. Nah, anak-anak, begitulah contoh percobaan lilin radiasi. Nah, anak-anak, kalian bisa melakukan percobaan tentang lilin radiasi di rumah kalian masing-masing. Kemudian jawablah beberapa pertanyaan tentang percobaan serta buatlah kesimpulan percobaan lilin radiasi yang kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Nah, anak-anak, silahkan perhatikan video tarian daerah berikut ini. Setelah itu, kalian bisa menentukan pola lantai yang digunakan pada tarian berikut. Seperti kan kita sudah belajar tentang macam-macam pola lantai yang digunakan para penari dalam tarian daerah pada pembelajaran sebelumnya. Kalian silakan mengamati dan kalian menirukan pola lantai tersebut. Minggu depan, Ibu harap kalian bisa mempraktikkan pola lantai tersebut dalam bentuk video. Pola lantainya bisa kalian kreasikan dengan pola lantai yang mungkin kalian kembangkan sendiri sehingga jadilah pola lantai baru dan menjadi tarian kreasi bagi kalian. Selamat mengerjakannya anak-anak. Anak-anak, supaya kita lebih semangat, lebih segar lagi mengikuti pembelajaran, bagaimana kalau kalian di rumah mengikuti Ibu tepuk semangat? Mari sama-sama kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
semangat anak-anak di rumah mengikuti pembelajaran walaupun jarak seperti ini, walaupun kita dalam keadaan ruang virtual seperti ini ya. Nah anak-anak, hari ini kita telah belajar banyak hal. Kita bisa mengetahui perpindahan panas secara radiasi itu merupakan perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah saat kita menjemur pakaian, saat kita keluar pada siang hari terkena sinar matahari. Nah, itu merupakan salah satu contoh perpindahan panas melalui radiasi yang ada di sekitar kita. Kita juga belajar bagaimana sih perpindahan radiasi itu secara langsung melalui percobaan lilin radiasi. Serta kita juga bisa menentukan pokok pikiran, hal-hal penting pada suatu teks bacaan. Juga kita telah belajar tentang pola lantai pada satu tarian daerah. Anak, tugas untuk minggu ini yaitu silakan kalian buat video pembelajaran tentang lilin radiasi serta silakan buat pola lantai kreasi kalian ataupun modifikasi dari tarian daerah sebelumnya yang telah kalian ketahui. Berarti kalian membuat video pola lantai sederhana, tari kreasi versi kalian sendiri. Nah anak-anak, jika kalian belum mengerti ataupun belum paham mengenai pembelajaran kali ini, silahkan bertanya kepada ibu melalui WhatsApp group. Begitulah pembelajaran kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita ruang bertemu walaupun dalam keadaan virtual seperti ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa makan, kerjakan tugas di rumah, dan kalian harus tetap semangat. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.